Langit pagi itu masih malu-malu menampakkan cahaya. Embun menempel di ujung dedaunan, dan aroma tanah basah menyapa siapapun yang berani berjalan di gang sempit itu. Di antara riuhnya langkah orang berangkat kerja, tampak seorang pemuda dengan pakaian sederhana dan sapu lidi di tangan. Namanya Dimas. Usianya baru 22 tahun, tapi garis lelah sudah tampak di wajahnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Dimas sudah mulai menyapu halaman sekolah dasar di ujung kampung. Bukan karena dia pegawai tetap, tapi karena dia dibayar harian, dan kadang tak dibayar sama sekali. Namun anehnya, Dimas tak pernah mengeluh. Ia tetap datang, tetap menyapu, tetap tersenyum. Katanya pada dirinya sendiri, kalau aku bisa bikin tempat ini bersih, mungkin anak-anak akan belajar dengan hati yang tenang. Begitulah cara Dimas menjalani hidup. Sederhana, tapi penuh makna. Pagi itu, seorang guru tua bernama Bu Rini memperhatikan Dimas dari kejauhan. Sudah berbulan-bulan ia melihat pemuda itu menyapu tanpa absen, bahkan saat hujan gerimis atau angin kencang. Bu Rini lalu mendekat, membawa termos kecil berisi teh hangat. "Mas Dimas, sini nak, minum dulu. Dingin banget pagi ini." Dimas menoleh, tersenyum sopan. "Wah, makasih ya Bu Rini. Tapi saya gak apa-apa kok. Sudah biasa begini." "Sudah biasa bukan berarti harus tahan lapar dan haus terus, nak," kata Bu Rini sambil menuangkan teh ke gelas kecil. "Kamu kerja tiap hari, tapi jarang istirahat. Kamu tuh harus jaga diri juga." Dimas menerima gelas itu, menatap uap teh yang naik perlahan. "Saya cuma mikir gini, Bu, kalau saya bisa bantu orang, biarpun kecil, mungkin hidup saya juga bakal dibantu Tuhan." Bu Rini terdiam sejenak. Kalimat sederhana itu menancap di hatinya. Tak banyak anak muda berpikir seperti itu sekarang. Sore harinya, ketika sekolah mulai sepi, Dimas duduk di bawah pohon mangga besar di halaman belakang. Ia menatap sapu lidinya yang sudah mulai rapuh di ujungnya. "Kamu juga capek ya, sapuku? Tapi kita masih bisa nyapu bareng besok." Ia tersenyum kecil, berbicara pada sapu tuanya seolah pada sahabat lama. Angin sore mengelus wajahnya pelan. Sejenak dunia terasa damai. Namun, di balik ketenangan itu, Dimas menyimpan kisah pahit. Ia hidup sendirian. Orang tuanya meninggal ketika ia masih SMA. Sejak itu, hidupnya berpindah-pindah. Kerja serabutan, bantu warga, hingga akhirnya diterima jadi tukang sapu di sekolah desa. Tak besar gajinya, tapi cukup untuk makan dan bayar kontrakan kecil di pinggir sawah. Suatu hari, saat Dimas sedang menyapu di depan gerbang, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Dari dalam, keluar seorang perempuan muda memakai pakaian rapi, wajahnya teduh tapi matanya tampak lelah. Ia membawa tumpukan dokumen dan menatap sekeliling, seolah mencari seseorang. "Mas, permisi. Ini SD Harapan Bangsa, kan?" tanyanya sopan. "Iya, benar, Mbak. Lagi cari siapa ya?" "Saya guru baru. Namaku Naila. Baru dapat surat tugas pindahan ke sini." Dimas tersenyum ramah, langsung membantu membawakan tas berat yang dibawa Naila. "Wah, selamat datang, Bu Guru. Mari saya bantu bawakan barangnya ke dalam." Gak usah repot, Mas," kata Naila agak kikuk. "Saya cuma belum tahu harus lapor ke siapa." "Gak apa-apa, Bu. Kebetulan saya tiap hari di sini. Saya antar ke ruang kepala sekolah aja." Langkah mereka pelan, tapi percakapan mengalir begitu hangat. Naila heran melihat Dimas begitu sopan dan ringan tangan. Ia bukan pegawai sekolah, tapi sikapnya jauh lebih santun daripada banyak orang yang ia temui di kota. "Mas kerja di sini ya?" tanya Naila pelan. "Iya, bisa dibilang begitu. Cuma tukang sapu aja, Bu." "Cuma? Jangan bilang cuma, Mas," jawab Naila cepat. "Pekerjaan apapun yang dilakukan dengan ikhlas itu mulia." Dimas menatapnya sejenak.
Ada sesuatu pada cara Naila bicara, tulus, lembut, dan menghargai. Mungkin pertama kalinya dalam waktu lama, Dimas merasa dihormati. "Terima kasih ya, Bu Naila. Jarang ada orang yang ngomong begitu." "Saya serius, Mas. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Mereka tertawa kecil bersama. Dan mungkin, tanpa disadari, benih kecil takdir mulai tumbuh di antara sapu tua dan langkah lembut seorang guru baru. Hari demi hari berlalu. Naila mulai akrab dengan anak-anak sekolah, dan setiap pagi ia selalu menyapa Dimas di halaman. "Mas Dimas, pagi." "Pagi juga, Bu Naila." Semangat yang ngajarnya. Kadang Naila membawakan roti untuk Dimas. Kadang, Dimas membantu memperbaiki bangku kelas yang rusak. Dari hal-hal kecil seperti itulah, hubungan mereka perlahan berubah. Dari sekadar kenalan menjadi dua jiwa yang saling menghargai. Namun tentu saja, tidak semua orang suka melihat kedekatan mereka. Beberapa guru mulai berbisik di ruang guru. "Itu guru baru kok deket banget sama tukang sapu ya? Masa ia perempuan terpelajar mau ngobrol tiap pagi sama dia? Hahaha, mungkin kasihan kali." Bisikan itu perlahan sampai ke telinga Naila, tapi ia memilih diam. Sementara Dimas, pura-pura tak tahu, walau hatinya sedikit perih. "Saya cuma tukang sapu. Wajar kalau orang ngeliat rendah. Tapi saya gak bisa berhenti baik, cuma karena takut omongan orang," katanya dalam hati. Sore itu, hujan deras mengguyur sekolah. Air mulai menggenang di halaman, membuat beberapa anak yang belum dijemput terjebak di dalam kelas. Guru-guru sudah banyak yang pulang karena rumah mereka jauh. Hanya tersisa Naila, yang sibuk menenangkan murid-murid kecil yang ketakutan. Dimas melihat dari jauh, lalu tanpa pikir panjang, ia melepas sandal dan berlari menembus hujan. Ia membantu memindahkan anak-anak ke ruang aman, menutup jendela yang bocor, dan bahkan membuatkan penghalang air dengan karung pasir bekas. "Mas Dimas, hati-hati, airnya udah tinggi," teriak Naila. "Gak apa-apa, Bu. Selama anak-anak aman, saya gak apa-apa." Hujan makin deras. Dimas basah kuyup, tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Dan di antara gemuruh langit sore itu, Naila melihat sesuatu di dalam diri Dimas. Sebuah ketulusan yang jarang ditemui di dunia sekarang. Ketika hujan reda, anak-anak sudah dijemput satu persatu. Naila duduk di beranda, menatap Dimas yang masih mengepel lantai kelas yang becek. Ia lalu mendekat, membawa handuk kecil. "Mas pakai ini. Nanti masuk angin." Dimas tersenyum, agak canggung menerima perhatian itu. "Makasih, Bu Naila. Saya cuma ngelakuin apa yang bisa." "Saya tahu. Tapi gak semua orang punya hati kayak kamu, Mas." Diam sesaat. Hanya suara rintik hujan yang tersisa. "Mas Dimas," kata Naila pelan. "Saya selalu percaya, Tuhan punya cara sendiri buat balas kebaikan. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti, di waktu yang paling pas." Dimas menatap wajahnya yang basah karena gerimis, dan di dadanya, sesuatu hangat mulai tumbuh pelan-pelan. Malam itu, Dimas pulang ke kontrakannya dengan hati berbeda. Ia menatap sapu tuanya yang basah tergantung di dinding, lalu tersenyum. "Sapu tua, kayaknya kita gak sendirian lagi sekarang." Dan di luar sana, langit malam seperti ikut tersenyum. Karena tanpa disadari, roda takdir sudah mulai berputar. Bukan karena nasib, bukan karena harta, tapi karena kebaikan yang sederhana, yang kelak akan menghadiahi Dimas sesuatu yang lebih indah dari apapun di dunia ini. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Pagi datang dengan matahari yang malu-malu, dan Dimas sudah berdiri di halaman sekolah dengan sapu di tangan, menyapu dedaunan yang jatuh satu persatu. Setiap kali ia mengayunkan sapu, angin seperti ikut berbisik lembut. Ada ketenangan dalam setiap gerakannya, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan hidup. Anak-anak yang datang ke sekolah sering menyapanya dengan riang. "Pagi,
Mas Dimas. Mas Dimas, sapunya keren. Dimas hanya tertawa kecil, membalas sapaan mereka dengan hangat. Ia memang tak punya banyak harta, tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa syukur. Sementara itu, Naila semakin mengenal sosok Dimas. Setiap pagi, ia memperhatikan dari jendela kelas, bagaimana pemuda itu selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Dimas tak pernah mengeluh. Kalau ada keran bocor, dia betulkan. Kalau ada tembok retak, dia tambal. Kalau ada anak kecil yang menangis karena jatuh, dia bantu tanpa disuruh. Semuanya dilakukan tanpa pamrih. Mas Dimas, kata Naila suatu pagi, kamu gak capek? Tiap hari kerja dari subuh sampai sore. Capek sih, Bu, tapi saya udah terbiasa. Lagi pula, kalau saya berhenti, siapa yang jaga kebersihan sekolah ini? Tapi kamu juga manusia, Mas, harus punya waktu istirahat. Dimas hanya tersenyum, tatapannya menunduk. Istirahat saya itu, waktu lihat orang lain senang karena tempatnya bersih. Rasanya tenang banget, Bu. Jawaban itu membuat Naila tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dimas lama, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketulusan yang menenangkan, ada cahaya kecil yang menembus lelahnya hari-hari. Suatu siang, sekolah sedang mengadakan kegiatan sosial, mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim di sekitar desa. Semua guru dan siswa ikut serta. Bahkan kepala sekolah pun turun tangan. Ketika panitia menghitung hasil sumbangan, Dimas datang dengan amplop lusuh di tangannya. Bu Naila, boleh saya ikut nyumbang? Naila tersenyum. Tentu boleh, Mas. Tapi, buat apa repot-repot? Mas sendiri kan hidupnya sederhana. Dimas menggeleng pelan. Justru karena sederhana, Bu, saya tahu rasanya gak punya. Ini sedikit banget, tapi semoga bermanfaat. Ia menyerahkan amplop kecil itu. Naila membukanya diam-diam. Isinya, uang Rp20.000. Jumlah kecil bagi kebanyakan orang, tapi pasti sangat berarti bagi Dimas. Dan entah kenapa, air mata Naila menetes begitu saja. Mas, katanya lirih, kamu sadar gak, hal-hal kecil yang kamu lakukan itu, besar banget nilainya di mata Tuhan. Dimas tersenyum. Saya cuma percaya, Bu, kalau kita ngasih dari hati, Tuhan yang ngatur sisanya. Sore itu, ketika kegiatan usai, Naila tak bisa berhenti memikirkan Dimas. Ia pulang ke rumah dinas kecil di dekat sekolah, membuka jendela, dan menatap langit oranye di kejauhan. Dalam hatinya, ia berkata pelan, ada sesuatu yang beda dari dia, bukan karena wajah, bukan karena pekerjaan, tapi karena ketulusannya. Namun Naila tahu, ia harus berhati-hati. Sebagai guru baru, ia sadar banyak mata memperhatikan. Rumor kecil bisa jadi besar hanya karena satu senyum atau satu sapaan yang disalahartikan. Tapi hati manusia sulit dikendalikan. Dan semakin ia berusaha menjauh, semakin sering pula takdir mempertemukan mereka. Suatu pagi, kepala sekolah memanggil semua guru ke ruang rapat. Dimas sedang menyapu di luar ruangan ketika mendengar suara yang agak keras dari dalam. Bu Naila, minggu depan sekolah akan mengadakan acara lomba kebersihan antar kelas. Tolong dibimbing murid-muridnya ya. Baik, Pak, jawab Naila singkat. Tapi kepala sekolah menambahkan. Dan tolong minta tolong juga ke Dimas, biar bantu urusan peralatannya. Dia kan paling paham soal kebersihan. Siap, Pak, ucap Naila, sambil menatap Dimas dari jendela. Beberapa guru langsung berbisik. Wah, Dimas lagi-lagi kerja bareng Bu Naila. Hati-hati loh, nanti dikira apa-apa. Tapi Naila tak peduli. Yang ia tahu, Dimas adalah orang yang bisa dipercaya. Hari-hari persiapan lomba pun dimulai. Dimas dan Naila bekerja bersama setiap sore, mengecat ulang pot bunga, memperbaiki pagar kecil, dan menata taman depan kelas.
Anak-anak ikut membantu dengan riang. Tawa dan canda memenuhi halaman sekolah. Suatu sore, saat langit mulai ungu, Naila hampir jatuh dari bangku ketika hendak menggantung hiasan di dinding. Refleks, Dimas menangkapnya. Tubuh Naila sempat terhuyung, dan beberapa helai rambutnya menyentuh wajah Dimas. Waktu seolah berhenti sesaat. Mata mereka saling bertemu. Dekat, terlalu dekat. Naila cepat-cepat berdiri, wajahnya memerah. "Maaf, Mas, saya gak sengaja." "Gak apa-apa, Bu. Untung saya pas di sini," jawab Dimas canggung sambil tersenyum kecil. Setelah itu, keduanya diam cukup lama. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang bergetar lembut, rasa yang belum bernama, tapi tumbuh tanpa mereka sadari. Keesokan harinya, lomba kebersihan berjalan lancar. Kelas yang dipimpin oleh Naila memenangkan juara pertama. Semua guru memuji hasil kerja anak-anaknya. Tapi Naila tahu, kemenangan itu bukan karena dirinya. "Kita menang karena bantuan Mas Dimas," katanya di depan murid-murid. "Beliau yang bantu kita dari awal, tanpa pernah mengeluh." Anak-anak langsung bersorak, "Mas Dimas, Mas Dimas." Dimas tersenyum kikuk. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian, tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai di depan banyak orang. Bu Rini, yang sedari tadi memperhatikan, menepuk bahu Naila. "Kamu tahu, Bu Naila, kebaikan Mas Dimas itu seperti air. Mengalir tanpa suara, tapi menyuburkan banyak hati." Naila mengangguk pelan. Kata-kata itu menegaskan apa yang sudah lama ia rasakan. Namun, di balik semua itu, ada seseorang yang tidak senang melihat kedekatan Dimas dan Naila. Namanya Pak Rendra, salah satu guru senior di sekolah itu. Ia sudah lama menaruh hati pada Naila sejak hari pertama wanita itu datang. Tapi sikap dingin Naila membuatnya kesal. Apalagi kini, ia sering melihat Naila tersenyum pada seorang tukang sapu. Seorang guru dan tukang sapu? Ini gak pantas, gumamnya dalam hati. Aku harus bikin Naila sadar tempatnya. Dan dari situlah, rencana kecil mulai tumbuh, sebuah kesalahpahaman yang akan menguji ketulusan Dimas. Beberapa hari kemudian, di sebuah sore yang sepi, Pak Rendra memanggil Dimas ke gudang belakang sekolah. Nada suaranya datar, tapi tajam. "Dimas, saya mau ngomong. Kamu sadar gak kamu itu siapa?" Dimas bingung. "Maksud Bapak apa ya?" "Kamu itu cuma tukang sapu, Dimas. Jangan kebanyakan deket sama Bu Naila. Orang-orang udah ngomongin kalian. Kasihan dia, bisa malu." Dimas terdiam. Ia tahu orang-orang suka menilai tanpa tahu apa-apa. Tapi mendengar itu langsung dari guru yang dihormatinya tetap membuat dadanya sesak. "Saya gak ada niat jelek, Pak. Saya cuma bantu beliau kerja." "Ya udah, bantu sewajarnya aja. Jangan sok dekat. Dunia ini gak adil, Dimas. Orang kayak kamu gak bakal diterima di lingkaran mereka." Kalimat itu menancap seperti duri. Dimas menunduk, menggenggam sapu tuanya erat-erat. "Baik, Pak. Saya ngerti." Sejak hari itu, Dimas mulai menjaga jarak dari Naila. Ia tetap sopan, tapi tak lagi menyapa lebih dulu. Setiap kali Naila datang, Dimas berpura-pura sibuk. Dan Naila hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia berubah? Beberapa hari berlalu. Langit seperti kehilangan warna, dan suasana di sekolah jadi sepi. Anak-anak pun ikut heran, karena Mas Dimas yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam. Hingga suatu sore, Naila memberanikan diri untuk bicara. Ia mendatangi Dimas yang sedang menyapu halaman. "Mas Dimas, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, Bu. Ada apa? Kenapa akhir-akhir ini kamu menjauh? Apa saya ada salah?" Dimas menghela napas pelan. "Gak, Bu. Gak ada siapa-siapa yang salah. Saya cuma sadar tempat saya di mana." "Maksudnya?"
Saya cuma tukang sapu, Bu Naila. Kadang orang lupa kalau langit dan tanah gak bisa disatukan. Hening. Hanya suara angin lewat di antara mereka. Naila menatap Dimas lama, lalu berkata dengan suara bergetar. Langit memang tinggi, Mas, tapi hujan selalu turun ke bumi untuk menyentuhnya. Kadang, yang rendah justru paling tulus. Dimas tertegun. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menembus hatinya dalam-dalam. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia menatap sapu tuanya di sudut kamar, lalu berkata pelan, "Sapu tua, kenapa hati ini berdebar tiap kali dia bicara?" Namun ia tahu, cinta bukanlah sesuatu yang bisa ia kejar. Bagi Dimas, kebaikan tetap yang utama. Ia akan terus berbuat baik, meski tak ada yang melihat, meski hatinya sendiri terluka. Dan di luar sana, di balik sunyi malam, takdir sudah mulai menulis bab baru untuknya. Sebuah ujian kecil yang akan membuktikan bahwa hati yang tak pernah mengharap balasan adalah hati yang paling layak untuk diberi keajaiban. Hidup memang aneh. Kadang, saat kita sudah pasrah dan merasa segalanya tenang, justru di saat itulah ujian datang tanpa aba-aba. Bagi Dimas, ujian itu datang di pagi yang tampak biasa. Langit cerah, anak-anak sekolah berlarian di halaman, dan suara tawa menggema di udara. Tapi di balik semua itu, ada kabar yang pelan-pelan menyebar. Kalian udah denger belum?" bisik salah satu guru. Katanya Dimas itu nyimpen uang iuran kebersihan buat dirinya sendiri. "Serius? Dari siapa?" "Dari Pak Rendra," katanya. "Beliau nemu amplop yang harusnya buat beli cat taman, tapi hilang." Bisikan itu cepat menjalar, seperti api di ilalang kering. Dalam hitungan jam, hampir semua guru sudah mendengar. Bahkan beberapa wali murid ikut membicarakannya. Masa iya? Dimas sebaik itu ternyata nyolong. Orang kelihatannya suci, belum tentu benar dalamnya. Dan begitulah, nama baik yang dibangun bertahun-tahun, bisa goyah hanya dalam sekejap. Siang itu, kepala sekolah memanggil Dimas ke ruangannya. Wajah Dimas bingung, tapi ia datang dengan langkah tenang. "Dimas, saya mau tanya sesuatu," kata kepala sekolah pelan. "Uang untuk pengecatan taman, kamu yang pegang kan?" "Iya, Pak. Tapi uangnya sudah saya kasih ke tukang cat langganan sekolah. Bukti pembayarannya ada di saya." "Kalau begitu, kenapa Pak Rendra bilang amplopnya hilang di meja kamu?" Dimas tertegun. Ia tahu ini pasti kesalahpahaman, atau mungkin sesuatu yang sengaja diatur. "Saya gak tahu, Pak. Saya simpan amplop itu di laci. Tapi setelah saya pergi sebentar, mungkin ada yang pindahin. Demi Tuhan, saya gak pernah ambil sepeser pun uang sekolah." Kepala sekolah menatapnya lama. Ia mengenal Dimas sejak lama, tapi aturan tetap aturan. "Baik, Dimas. Untuk sementara kamu gak usah masuk dulu sampai masalah ini jelas, ya?" Kalimat itu sederhana, tapi menusuk jantung Dimas. Ia menunduk, berusaha tegar. "Baik, Pak. Saya ngerti." Saat ia keluar dari ruang kepala sekolah, beberapa guru pura-pura tidak melihat. Beberapa anak kecil bertanya polos, "Mas Dimas kenapa? Kok disuruh pulang?" Dimas hanya tersenyum tipis. "Mas lagi libur, Nak. Nanti balik lagi ya." Tapi di balik senyum itu, ada air mata yang nyaris jatuh. Naila yang mendengar kabar itu langsung panik. Ia mencari Dimas ke halaman belakang, tapi pemuda itu sudah tak ada. Hanya tersisa sapu tua yang bersandar di tembok, seolah menunggu pemiliknya kembali. Naila memungut sapu itu pelan, lalu menggenggamnya erat. "Aku tahu kamu gak bersalah, Mas," bisiknya lirih. Namun Naila tak punya bukti. Dan Pak Rendra terlalu pandai memainkan kata-kata. Malamnya, di kontrakan kecil di pinggir sawah, Dimas duduk sendiri. Hujan turun deras di luar,
mengetuk genting satu persatu. Ia menatap amplop kosong di atas meja. Amplop yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Saya gak salah, Tuhan, tapi kenapa orang gak percaya? Suaranya pelan, nyaris tenggelam di antara suara hujan. Tapi meski sakit, Dimas tak pernah marah. Ia tahu, orang baik pun diuji. Dan mungkin, ini cara Tuhan mengajarinya untuk tetap sabar. Beberapa hari berlalu. Sekolah terasa berbeda tanpa Dimas. Halaman berdebu, taman tak terurus, dan anak-anak sering menanyakan kepergiannya. Bu Naila, Mas Dimas kok gak nyapu lagi? Mas Dimas sakit ya? Naila hanya tersenyum menenangkan. Mas Dimas lagi istirahat, Nak. Nanti kalau kalian rajin, beliau pasti senang. Tapi setelah kelas usai, ia menangis diam-diam di ruang guru. Kenapa dunia ini gampang banget menuduh orang baik? Sampai akhirnya, suatu sore, kebenaran mulai menunjukkan jalannya. Bu Rini, guru senior yang dikenal bijak, menemukan sesuatu di ruang penyimpanan. Sebuah amplop lusuh dengan tanda tangan tukang cat. Dan di dalamnya ada nota bukti pembayaran atas nama Dimas. Bu Rini segera membawa bukti itu ke kepala sekolah. Setelah dicek, semuanya cocok. Tanda tangan, tanggal, bahkan jumlah uangnya sama. Berarti Dimas gak bersalah. Pak, kata Bu Rini tegas, ada yang sengaja menjebaknya. Kepala sekolah terdiam. Ia sadar telah berbuat salah. Dan nama pertama yang terlintas di pikirannya adalah Pak Rendra. Keesokan harinya, rapat guru mendadak diadakan. Di hadapan semua orang, kepala sekolah menjelaskan bahwa Dimas tidak bersalah. Ia bahkan menunjukkan bukti nota asli yang ditemukan Bu Rini. Kami minta maaf atas kesalahpahaman ini, ucap kepala sekolah pelan. Mas Dimas akan dipanggil kembali bekerja. Ruangan hening. Beberapa guru yang dulu suka bergosip menunduk malu. Dan Pak Rendra, hanya diam membisu, wajahnya pucat. Sementara itu, Dimas sedang duduk di depan kontrakannya, menatap sawah yang hijau. Ia tak tahu kalau namanya sudah dibersihkan. Ia hanya tahu, besok pagi, ia tetap akan bangun, tetap akan bersyukur. Meski dunia belum berpihak padanya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Dimas menoleh, Naila berdiri di sana, membawa payung kecil. Mas, katanya dengan suara lembut. Mereka udah tahu semuanya. Kamu gak bersalah. Dimas tertegun. Matanya perlahan berkaca-kaca. Bener, Bu? Iya, Mas. Bu Rini nemuin buktinya. Kepala sekolah udah minta maaf. Semua guru juga tahu kamu difitnah. Dimas menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah pelan-pelan. Saya gak nyangka, Bu. Saya kira saya udah kehilangan segalanya. Kamu gak kehilangan apapun, Mas. Kata Naila sambil mendekat. Justru kamu baru dapat sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan yang sejati. Hujan turun perlahan, membasahi tanah di sekitar mereka. Naila membuka payung dan mendekat, menutupi Dimas yang masih duduk di bangku kayu. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri begitu dekat, di bawah satu payung kecil. Waktu terasa berhenti. Hujan, tanah, dan udara seolah bersekongkol menghadirkan keheningan yang indah. Mas Dimas, ucap Naila lirih, aku tahu kamu bukan orang sempurna, tapi aku juga tahu, kamu punya hati yang bersih. Dan aku percaya, Tuhan gak akan salah pilih orang baik. Dimas menatapnya dengan mata yang masih basah. Terima kasih, Bu Naila, kamu satu-satunya yang percaya sama saya. Jangan panggil saya, Bu, terus. Naila tersenyum malu. Panggil aja Naila. Dimas terdiam, lalu tersenyum kecil. Baik, Naila. Nama itu keluar begitu pelan, tapi terasa hangat di udara. Dan mungkin, disitulah, takdir mereka mulai berubah arah. Beberapa hari kemudian, Dimas kembali bekerja.
Anak-anak menyambutnya dengan sorak gembira. Mas Dimas balik, Mas Dimas balik. Dimas hanya tertawa, air matanya menetes tanpa disadari. Ia kembali menyapu halaman, seperti biasa. Tapi kali ini, hatinya lebih ringan, karena ia tahu, kebenaran akhirnya menang. Bu Rini menghampiri dan menepuk bahunya. Saya bilang apa? Mas Dimas? Tuhan gak tidur. Iya, Bu. Kadang kita cuma perlu diam dan percaya. Dan sementara semua orang sibuk bekerja. Dari jendela kelas, Naila memperhatikan Dimas yang sedang menyapu di bawah sinar matahari pagi. Senyum lembut muncul di wajahnya. Dalam hati ia berbisik, kebaikanmu diuji, tapi gak pernah kalah, Mas, dan aku rasa, Tuhan sedang menyiapkan hadiah besar buatmu. Mereka belum tahu bahwa hadiah itu, jodoh yang dijanjikan, sudah semakin dekat, dan semua akan terungkap di bab berikutnya, ketika kebaikan diuji sekali lagi. Bukan dengan fitnah, tapi dengan pengorbanan. Hari demi hari berlalu sejak pertemuan Arman dengan gadis berhijab biru itu di rumah sakit. Namanya masih terngiang di kepala Arman, Alia. Nama sederhana, tapi terasa hangat di hatinya setiap kali terlintas. Setiap pagi, Arman kembali menyapu halaman masjid dengan hati yang lebih ringan. Ada semangat baru yang tumbuh. Entah karena senyuman Alia, atau karena ia mulai percaya bahwa kebaikan kecil benar-benar bisa mengubah arah hidup seseorang. Namun Arman tidak tahu bahwa kisahnya baru saja dimulai. Pagi itu, ketika matahari mulai naik di atas atap masjid, seorang lelaki tua datang mendekat. Pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya tajam dan teduh. Arman mengenalnya, itu Pak Haji Yusuf, salah satu jamaah yang sering datang salat subuh. Arman, ucap Pak Haji dengan suara berat tapi ramah. Kau ini rajin sekali, Nak. Setiap hari aku lihat kau menyapu halaman tanpa mengeluh. Ada sesuatu yang membuatmu begitu tekun. Arman tersenyum kikuk. Entah, Pak Haji. Saya cuma ingin tempat ini bersih. Lagi pula, kalau bukan kita yang merawat rumah Allah, siapa lagi? Pak Haji Yusuf mengangguk pelan. Ada cahaya keikhlasan di wajah pemuda itu yang membuat hatinya tersentuh. Setelah diam sejenak, lelaki tua itu berkata, "Kalau begitu, mulai besok kau bantu aku, ya, di yayasan yatim yang aku kelola. Aku butuh orang jujur dan rajin seperti kau untuk menjaga kebersihan dan bantu-bantu anak-anak di sana." Arman tertegun. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat tawaran seperti itu. Hatinya bergetar. Terima kasih, Pak Haji. Saya tidak tahu harus berkata apa. Cukup ucapkan syukur, Nak, kata Pak Haji sambil menepuk bahunya. Kadang rezeki datang bukan karena kau mencari, tapi karena hatimu bersih. Hari berganti. Kini Arman bekerja di yayasan itu, membersihkan ruang belajar, mencuci piring anak-anak yatim, dan sesekali membantu mereka membaca Al-Quran. Anak-anak menyukainya karena ia sabar dan tidak pernah marah, bahkan ketika mereka berbuat usil. Suatu sore, ketika Arman tengah menjemur pakaian anak-anak di halaman belakang, suara lembut terdengar di belakangnya. Mas Arman. Arman menoleh, dan hatinya langsung berdebar. Gadis berhijab biru itu berdiri di sana, membawa kotak besar berisi alat tulis dan makanan. Alia. Oh, Mbak Alia, kamu di sini? Katanya gugup. Alia tersenyum. Yayasan ini milik keluarga saya. Ayah saya Pak Haji Yusuf. Arman terdiam, matanya membesar. Ia tidak menyangka. Ternyata, lelaki yang menawarinya pekerjaan itu adalah ayah dari gadis yang telah ia tolong. Alia menunduk, suaranya lembut. Waktu ayah cerita tentang pemuda yang ikhlas membantu masjid, saya tak menyangka itu Mas Arman. Allah memang tak pernah salah menulis takdir. Udara sore terasa hangat. Arman hanya bisa tersenyum kecil, matanya sedikit basah. Ia merasa, inilah jawaban dari segala doa dan sabarnya selama ini.
Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Alia mengajar anak-anak membaca dan menulis, sedangkan Arman membantu di dapur dan taman. Kadang mereka bekerja berdampingan dalam diam, hanya saling bertukar senyum setiap kali pandangan bertemu. Tak ada janji cinta yang diucapkan, tapi hati mereka saling memahami. Arman tidak berani berharap terlalu jauh. Baginya, bisa berada di dekat Alia saja sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun di sisi lain, Pak Haji Yusuf memperhatikan semua itu. Ia tahu, di mata pemuda sederhana itu, ada ketulusan yang tak bisa dibeli dengan harta. Suatu malam, setelah salat Isya, Pak Haji memanggil Arman ke ruangannya. "Arman," katanya pelan, "aku ingin bertanya jujur padamu. Apa niatmu mendekati putriku, Alia?" Arman terkejut, wajahnya langsung pucat. Ia menunduk dalam-dalam. "Tidak, Pak Haji. Saya tidak berani. Saya tahu siapa saya. Saya cuma tukang sapu, tak pantas bagi beliau. Saya hanya bersyukur bisa membantu di sini." Pak Haji terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. "Justru itu, Nak. Orang yang merasa tak pantas biasanya adalah yang paling pantas. Aku sudah lama memperhatikanmu. Dan aku tahu, Alia pun menghargaimu bukan karena hartamu, tapi hatimu." Air mata menetes di pipi Arman. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Pak Haji. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi sungguh, saya mencintai putri Bapak dengan cara yang terhormat. Dengan doa." Pak Haji mengangguk, menepuk bahunya pelan. "Kalau begitu, bersiaplah, Nak. Karena besok aku ingin bicara lebih lanjut tentang masa depanmu." Arman terdiam lama setelah itu. Kata-kata Pak Haji berputar di kepalanya, antara rasa syukur dan rasa tidak percaya. Malam itu, Arman duduk di beranda yayasan. Langit penuh bintang, dan angin berhembus pelan. Ia menatap ke langit, berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini benar rezeki dari MU, jangan biarkan aku sombong. Jadikan aku tetap rendah hati seperti sapuku dulu." Dari kejauhan, Alia berdiri di pintu, memperhatikannya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, lelaki itu bukan hanya pekerja di yayasan, tapi anugerah yang Allah kirimkan untuk menenangkan hatinya. Malam semakin larut. Namun di antara senyapnya, takdir sedang menulis babak terakhir kisah mereka. Kebaikan yang dulu lahir dari niat kecil kini mulai berubah menjadi rahmat besar. Dan besok, segalanya akan berubah selamanya. Pagi itu, cahaya matahari jatuh lembut di halaman yayasan. Angin berhembus membawa aroma bunga melati yang baru mekar di taman. Arman berdiri di depan masjid kecil yayasan, mengenakan baju koko putih bersih. Tangannya bergetar halus, bukan karena dingin, tapi karena hatinya penuh haru. Hari itu, untuk pertama kalinya, semua orang berkumpul. Anak-anak yatim, para pengurus, juga warga sekitar. Bahkan Pak Haji Yusuf duduk di barisan depan dengan wajah tenang. Alia datang, berjalan perlahan bersama ibunya, memakai gaun sederhana berwarna putih gading. Wajahnya bersinar di bawah cahaya pagi, seperti cahaya lembut yang turun dari langit. Arman menunduk dalam, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tak pernah ia bayangkan, pemuda tukang sapu seperti dirinya, hari ini akan melangkah ke pelaminan. Beberapa hari sebelumnya, Pak Haji Yusuf memanggilnya kembali ke ruang tamu. "Arman," katanya, "aku sudah melihat niat dan akhlakmu. Aku percaya, jika kau berani dan yakin, Allah akan merestui. Maka, aku ingin kau menikahi putriku." Kata-kata itu menghantam hati Arman seperti petir penuh cahaya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Air matanya langsung menetes. "Pak Haji, saya takut tak bisa membahagiakan beliau." Pak Haji tersenyum. "Anakku tidak mencari harta, Arman. Ia butuh sosok yang menuntun dan menjaga. Dan aku tahu, hanya lelaki sepertimu yang bisa melakukannya."
Alia yang duduk di samping ayahnya waktu itu menunduk pelan, matanya basah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Dan saat itu, Arman tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kini, di hari pernikahan itu, Arman mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap. Tangannya menggenggam erat tangan penghulu, suaranya bergetar, tapi tegas. Saya terima nikahnya Alia binti Yusuf dengan mas kawin seperangkat alat salat dan hafalan surat Ar-Rahman dibayar tunai. Suara tahlil dan takbir bergema lembut di ruangan itu. Arman menunduk dalam, air matanya pecah, tak mampu ia tahan lagi. Anak-anak yayasan bertepuk tangan, bersorak kecil dengan gembira. Alia menatapnya dari balik kerudung putihnya. Mata mereka bertemu, dan di sana, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Setelah acara selesai, Arman duduk di taman kecil yayasan. Ia memandang sapu tuanya yang kini bersandar di dinding. Sapu itu, saksi bisu perjalanan hidupnya, dari jalanan, ke masjid, hingga ke pelaminan. Alia mendekat, duduk di sampingnya. "Mas," katanya lembut, "kau tahu, waktu pertama kali aku jatuh di jalan dan kau menolongku, aku merasa aneh. Ada sesuatu di matamu, sesuatu yang menenangkan." Arman tersenyum malu. "Padahal aku cuma tukang sapu waktu itu." Alia menggeleng pelan. "Bukan, Mas. Kau bukan cuma tukang sapu. Kau orang yang membuatku percaya bahwa kebaikan kecil bisa mengubah takdir besar." Arman menatap langit, menarik napas panjang. "Kalau bukan karena kebaikan itu, aku mungkin masih menyapu jalanan tanpa arah." Ia memejamkan mata, berbisik lirih. "Terima kasih. Ya Allah, kau tunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia." Alia tersenyum, menatap suaminya penuh cinta. Mereka berdua diam, membiarkan waktu berhenti dalam kedamaian yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Arman dan Alia mengelola yayasan bersama. Arman menjadi pembimbing bagi anak-anak, mengajarkan mereka tentang kerja keras dan kejujuran. Sementara Alia mengajar mengaji dan menulis. Mereka bukan pasangan kaya raya, tapi hidup mereka penuh keberkahan. Setiap kali Arman menyapu halaman masjid, anak-anak sering bertanya, "Abang Arman, kenapa masih nyapu? Kan sekarang udah jadi pemilik yayasan." Arman tersenyum sambil melanjutkan sapuannya. "Karena kebersihan bukan cuma tugas, tapi rasa syukur. Sapu ini bukan simbol kerja, tapi pengingat dari mana aku berasal." Suatu sore, Pak Haji Yusuf duduk di beranda, melihat pasangan muda itu bekerja bersama anak-anak yatim. Ia tersenyum, menatap langit sambil berbisik pelan, "Ya Allah, inilah bukti bahwa Engkau tidak pernah salah memilih jodoh untuk hamba yang ikhlas." Angin sore berhembus lembut, menggoyang dedaunan, membawa aroma kebahagiaan yang tulus. Cahaya matahari terakhir hari itu memantul di wajah Arman dan Alia, seolah langit pun ikut merestui cinta mereka. Malamnya, Arman duduk di ruang kecil tempat ia biasa berdoa. Di depannya, Al-Quran terbuka pada surat Ar-Rahman, surat yang dulu ia hadiahkan untuk mas kawin pernikahannya. Ia membaca pelan, dengan suara yang bergetar. "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Air matanya menetes. Setiap ayat terasa seperti ucapan syukur yang hidup. Dan di luar sana, Alia menatapnya dari pintu, dengan senyum lembut penuh cinta. Begitulah kisah Arman. Seorang pemuda tukang sapu yang tidak pernah menyerah untuk berbuat baik. Yang tidak mencari cinta, tapi malah dihadiahi jodoh oleh kebaikannya. Ia membuktikan bahwa terkadang Allah menyembunyikan keindahan di balik kesederhanaan dan menghadiahkan cinta kepada hati yang bersih tanpa pamrih. Karena jodoh bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan juga siapa yang paling tampan, tapi siapa yang paling tulus menjaga kebaikan dalam dirinya. Selesai.